untuk mendoakan semoga ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di KMK ini, semoga ilmunya menjadi ilmu yang manfaat barokah. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang sekarang sudah diwisuda, wali santri yang sekarang hadir bersyukur, putra-putri panjenengan sudah bisa mengikuti wisuda, sudah bisa mengikuti dengan tuntas kegiatan belajar mengajar yang ada di KMK. Karena terus terang, mondok itu kalau dibandingkan dengan di rumah itu enggak enak. Saya kemarin sempat bertanya, kalau tidak kemudian karena ini adalah pertolongan Allah, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberi kesempatan untuk bisa belajar agama, untuk bisa memahami agama. Ya, seperti yang diwisuda saat ini. Santri diantarkan oleh wali santri ke pondok pesantren Nurul Jati. Ini terkadang subhanallah, terkadang banyak yang gugur di tengah jalan dengan segala alasan. Ada yang terkadang anaknya sakit-sakitan sehingga kemudian dia harus diboyong oleh orang tuanya. Ada yang terkadang dia memang sama sekali nggak kerasa dengan segala alasan yang diajukan. Karena memang di pondok itu beda dengan di rumah. Oleh karenanya kalau kemudian punya anak kok kerasan di pondok, itu adalah salah satu anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Kadang ada orang tua yang menginginkan anaknya mondok, anaknya ternyata tidak kerasan. Anaknya pengen, tapi ternyata orang tuanya sakit-sakitan sehingga menuntut anaknya untuk dipulangkan. Oleh karenanya pada saat ini panjenengan, Bapak Ibu, anak-anak wisudawati patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian semua panjenengan semua akan diberi anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sadi tadi, bentuk syukur itu ada 3. Bentuk syukur yang pertama adalah dengan cara belajar. Dengan adanya wisuda yang diadakan pada saat ini, bukan kemudian ini menjadi titik akhir kita belajar. Lebih-lebih kalau kemudian kalian masih SMP, SLTP, masih banyak ilmu yang perlu digali. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jibna bimithlihi madada. Ilmunya Allah itu banyak. Seandainya ilmunya Allah itu ditulis memakai tinta air lautan, seluruh air lautan dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah, maka ilmunya Allah masih banyak, sementara air lautan masih sudah habis. Diganti, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat untuk menulis ilmunya Allah. Ilmunya Allah masih banyak, air lautan sudah habis. Jadi ilmu yang kalian peroleh selama kalian menimba ilmu di KMK ini masih sangat sedikit. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jibna bimithlihi madada. Sehingga kalau kemudian nanti ada yang meraih piala ini, jangan kemudian berbesar hati, anada aniya engkau tada komak lain keratok tada umat lain sengkok. Derma tada komak lain keratok tada umat
lain sing. Ini hanya penghargaan. Yang mendapat ini memenuhi kriteria bisa mendapat piala, bukan kemudian kalian sudah alamah di atas langit masih ada langit. Jangan kemudian anada bisa dihafal tada komat lain keratok, tada umat lain sengkok. Ya walaupun kemudian tadi begitu kita saksikan bagaimana cara membaca kitabnya sudah enak. Saya bilang ke dia tadi, Dek, kalau ada demonstrasi seperti ini kok ternyata ada yang salah, saya yakin itu bukan karena nggak tahu tapi karena ngitek. Coba, saya yakin ustazahnya ngitek, anak-anaknya ngitek, ustazahnya ngitek, gemeter, ibunya gemeter, bapaknya gemeter. Aduh, yang di video tadi ketika anaknya tampil tuh, ini bahan cerita ke orang rumah. Subhanallah, ilmu kita masih sedikit. Semoga ini menjadi awal keberhasilan kalian semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada wisudawati yang diwisuda pada saat ini. Selamat untuk melangkah dan menimba ilmu-ilmu lainnya pada masa-masa yang akan datang. Ilmu masih banyak. Undangan anak-anak sekalian yang saya hormati, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min alfi inti raqabatin. Dudukmu, kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, dudukmu Ibnu Mas'ud di majlis ilmu lebih utama, di mana kamu tidak memegang pen, tidak menulis satu huruf pun, lebih utama dibanding kamu memerdekakan 1000 budak. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting. Ilmu sangat penting. Sehingga tadi saya sampaikan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, baik oleh Allah berbeda dengan baik menurut manusia, maka dia akan diberi kemampuan, kesempatan, kekuatan untuk bisa menimba, memahami, mengerjakan ilmu. Yufaqih itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sani tadi mengandung tiga komponen. Yufaqih mencari, menimba, mengamalkan dan memberikan. Walaula nafara minkum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Jadi sedemikian mulianya orang yang punya ilmu. Oleh karenanya patut bersyukur kalian menjadi bagian dari ahli ilmi. Amin. Semoga manfaat barokah. Bersyukur putri panjenengan termasuk bin ahli ilmi. Amin. Sehingga sabda Nabi yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Saya pernah membaca bahwa jalan menuju surga yang paling gampang adalah ada 2. Yang pertama adalah mencari ilmu. Saya ingat kemudian salah satu cerita, pernah ada salah seorang dia pergi ke salah satu ulama. Wahai kiai, wahai syekh, saya sudah membunuh sekian orang. Lantas bagaimanakah, kira-kira ada enggak pintu taubat untuk saya? Dia bilang enggak ada. Akhirnya dia si kiai yang menjawab seperti itu ditebas kepalanya sehingga bertambahlah jumlah yang dia bunuh. Habis boleh ke kiai setelahnya.
Kira-kira ada apa? Enggak ada. Ditebas juga sehingga bertambah jumlahnya. Terakhir dia tanya, ada apa enggak? Ada. Kamu harus harus mengaji ini dulu. Sehingga ini kamu tahu bagaimana cara meminta ampunan kepada Allah. Akhirnya dia berjalan, di tengah jalan dia kemudian diwafatkan oleh Allah. Ternyata apa? Kata malaikat Malik, ini adalah penghuni neraka. Kata malaikat Ridwan, ini adalah penghuni surga. Akhirnya apa? Matur ke Allah, ya Allah, ini kira-kira lebih dekat kemana, lebih masuk kemana antara neraka dengan surga? Dia kemudian oleh Allah disuruh diukur kira-kira jarak tempuh dia dari rumahnya lebih dekat ke tempat dia mau menimba ilmu atau ke rumahnya. Begitu dia diukur, ternyata si orang laki-laki ini lebih dekat kepada tempat di mana dia akan menimba ilmu. Ternyata oleh Allah divonis hada min ahlil jannah. Sehingga orang yang mati di pondok, ya, dari saking mulianya orang yang punya ilmu mati di pondok, fa insyaallah hada min alamati syuhada'il akhirah. Amin. Trauma dia pun. Sudah jangan mati di pondok, menimba ilmu di pondok saja ya. Cukup yang kemarin saja cerita itu kemarin ya, mari kok saya ingat itu ya, mari kita baca Al-Fatihah. Itu Mbak siapa itu kemarin? Mbak siapa orang kangen itu Mbak? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertanyaannya, kenapa sekarang kemudian mulia orang yang punya ilmu kemudian itu menjadi jalan menuju surga? Karena kita tahu bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan tujuan. Ini apa namanya ini? Mimbar. Ini diciptakan, dibuat oleh yang membuat mimbar ini biar kalau ada acara enak. Saya tadi diambilkan kursi Maingat Raja Balkis. Saya bilang ke dia, "Boleh tak ngaku ya kursi dan ngaku saya berdiri saja." Ternyata apa dibilang oleh Dik Fajriya? Ajunan deki pas kecil enggak, anak terleceh. Kurlah kuat. Mimbar ini dibuat ada tujuannya. Ini seorang mimbar. Kok seorang mimbar? Apalagi manusia yang memang diciptakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan. Apa tujuan? Yang pertama adalah manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk menjadi hamba-hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama. Yang kedua adalah sebagai khalifatullah fi ardihi. Khalifah, pimpinan-pimpinan di muka bumi ini. Pimpinan untuk diri kita sendiri, pimpinan untuk keluarga, pimpinan untuk masyarakat, pimpinan untuk semua orang, manusia. Nah, dua tugas ini tidak mungkin bisa kita laksanakan dengan tanpa adanya ilmu pengetahuan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Pekerjaan ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, maka ibadahnya akan tertolak, akan ditolak, akan menjadi ibadah yang mardud di sisi Allah. Na'udzubillahi min syarri. Saya sering ketika saya bepergian, saya mampir sholat di masjid. Tidak kemudian kepada fikih yang jelimet,
masalah nikah, masalah zakat, masalah haji, masalah yang paling dasar. Semisal masalah wudhu. Hanya karena ketidaktahuan, dia berwudhu tidak bisa menjadi sarana untuk melaksanakan sholat yang diterima oleh Allah. Contoh, ada orang perempuan yang menggunakan make up dengan segala jenis make up yang beraneka ragam. Make up nggak boleh, asalkan kita tahu aja bagaimana cara kita menggunakan make up. Semisal di luar sholat, no problem. Ketika kita wudhu, hilangkan terlebih dahulu make up itu, karena khawatir dengan make up yang kita gunakan, khawatir air yang kita gunakan untuk wudhu tidak masuk ke dalam anggota wudhu. Jangan eman dengan make up. Orang yang tidak tahu bagaimana cara kita wudhu yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka wudhunya tidak bisa menjadi wasilah, menjadi sarana untuk diterimanya sholat yang dia kerjakan. Sholat perlu belajar. Sholat tidak bisa hanya sekedar meniru dengan tanpa ada teori yang pasti sesuai dengan ajaran syariat Allah. Sabda Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Oleh karenanya saya yakin semua wisudawati yang sekarang sedang diwisuda ini sudah matang furudul ainiyahnya, amin. Sudah ngelontoi furudul ainiyahnya, amin. Ngelontoi apa nah? Jangan-jangan yang ngelontoi itu kitabnya karena kocar kacir dan menjadi santri seumur hidup di pondok pesantren. Jangan gitu ya. Jadi kitabnya jangan kocar kacir. Kalian begitu sudah selesai disimpan, sewaktu-waktu dimutolaah. Kemudian begitu kalian sudah mau pulang, berhenti dari Nurul Jadid, dibawa pulang di rumah, kemudian ditata di lemari, jangan kemudian ditaruh di dos sampai dibuka ketika akan dijadikan warisan. Nah, untuk wilayah mencari Jadi yang pertama, jadi dua tugas ini yang kemudian menjadikan ilmu itu sangat berguna. Dengan tanpa adanya ilmu pengetahuan, kita tidak mungkin bisa melaksanakan dua tugas ini, yaitu sebagai Abdullah dan sebagai Khalil. Oleh karenanya kemudian Al-Mukarram Kiai Zaini Mun'im mencanangkan ada trilogi santri. Coba apa trilogi santri? Al-ihtimam bil furudil ainiyah. Yang kedua, al-ihtimam bil tartil ma'ad. Kemudian yang ketiga, husnul adab ma'allahi wa ma'al khalqi. Ada pancang kesadaran santri, masih ingat apa itu? Yang pertama, al-wa'yud din. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, wal hukumi. Yang kelima, al wa'yun nidami. Sehingga Pak Bu mun pesantren Nurul Jadid dawuhnya Kezaini, dawuhnya pengasih. Dawuhnya Kezaini beli hanya mau mencetak santri, tapi mencetak orang yang berguna di semua level. Di semua level. Ya, petani bede, pedagang bede, di bupati ada, di guru ngelarkan, di KUA, bedri kerancer tak cocok. Dari saking banyak. Ya, semoga saja tidak lempel-lempel yang meninggal. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karenanya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ilmu yang telah
diterima selama ada di KMK ini, insya Allah bisa melaksanakan dua tugas kita, yaitu sebagai Khalifatullah, sebagai Abdullah, dan sebagai Khalifah. Saya akan mengutip makalah yang disampaikan oleh Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridha syaikh. Kata beliau bahwa ilmu akan tetap dia miliki oleh seseorang kalau selalu dimudzakarah. Pesan saya, ilmu yang telah kalian peroleh selama kalian belajar di pondok pesantren Nurul Jadid, khususnya di KMK ini, mari terus dilihat, dikembangkan. Jangan kemudian karena sudah selesai ditaruh di dos, diikat, akan menjadi salah satu warisan untuk anak cucu dengan tanpa adanya dibuka. Nah, Sabatul ilmi bil mudzakarah. Tentunya ini ada yang pertama kalau ada khulusun niyah. Murninya niat orang tuanya memondokkan anak ke pondok pesantren Nurul Jadid, khususnya di KMK. Niatnya anak didik KMK masuk di lembaga KMK, niatnya semata-mata hanya lillahi ta'ala. Hanya lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doaul walidain. Doaul walidain ini sangat penting untuk anak untuk putra putri kita. Saya pernah membaca salah satu tulisan di Irak itu, ada salah satu guru, dia memberikan amalan kepada wali muridnya. Amalannya berupa surat Al-Fatihah. Dia bilang, kalau anaknya ingin sukses, bacakan tiap hari, tiap malam surat Al-Fatihah. Semisal seperti ini, kita punya anak Fatimah, ya Allah, saya ridho dengan Fatimah, ya Allah. Semoga dengan keriduan saya kepada Fatimah, Fatimah bisa memperoleh ridho Engkau, ya Allah. Fatimah bisa menjadi orang yang berguna, yang selamat, yang mulia, yang dengan segala macam doa itu. Al-Fatihah. Satu Al-Fatihah akan memberikan warna kesuksesan, untuk akan bisa mengantarkan anak menjadi orang yang sukses. Lebih-lebih kalau kemudian dibacakan dalam jumlah 41. Anaknya bermasalah di pondok, kok sulit menangkap pelajaran, sulit memahami pelajaran, baca. Ini saya dikasih Al-Mukarramah nih kalau sudah gini. Saya pernah akhirnya amalan nyanyi ke aku anak. Pon, biar baca Al-Fatihah Pak kalau setong kali, ayat kursi serekor kali. Subhanallah. Ya Allah, atina ridho, ya Allah, doa Aisyah, ya Allah. Malah kekalaban ridho dan atina. Ini saya berarti orang saya untung, ya Allah. Akan hadapi banyak pengaruh doa walidain. Lebih-lebih ibu ini adalah merupakan tempatnya anak selama 9 bulan ada di dalam kandungan. Oleh karenanya talecera wajah ibu sedikit saja akan punya banyak pengaruh kepada anak. Doaul walidain. Yang ketiga adalah halal zat. Halalnya bekal. Orang belajar itu butuh bekal. Tapi kalau kemudian yang dikirimkan kepada anak kita yang ada di pondok adalah sesuatu yang haram, maka akan punya pengaruh kepada perkembangan, kepada proses anak belajar. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram,
maka neraka yang paling layak untuk dia tempati. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sabatul ilmi bil mudzakar. Saya ingin mengutip salah satu keterangan yang ada di Ta'limul Muta'allim. Ya, ini hanya sekedar pengulangan saja. Saya yakin ini mungkin sudah yang diterapkan oleh anak-anak sekalian. Di Ta'limul Muta'allim itu kata Syekh Az-Zarnuji, pelajaran mudzakarah itu pelajaran yang sekarang, hari ini, besok diulangi 5 kali. Pelajaran sekarang 2 hari yang akan datang diulangi 4 kali. Pelajaran sekarang 3 hari yang akan datang diulangi 3 kali. Pelajaran sekarang 4 hari yang akan datang diulangi 2 kali. Pelajaran sekarang 5 hari yang akan datang diulangi 1 kali. Dengan artian tidak ada waktu yang terbuang, semuanya berisi mudzakarah, belajar dan belajar. Saya ingat sekitar 15 tahun yang silam itu di TV apa ya, saya kok lupa, ada salah satu tayangan yang presenternya itu ya Tontomi kalau nggak keliru. Itu ada kuis, itu hadiahnya kurang lebih sekitar 1 M. Yang dapat sampai mencapai 1 M itu adalah loper koran, penjual koran. Ditanya, begitu dia sudah dapat hadiah 1 M, ditanya, kok bisa kamu itu dapat hadiah segini? Kok bisa kamu punya pengetahuan yang sangat luas? Apa kuncinya? Iqra. Apa kuncinya? Iqra, membaca. Jadi koran-koran, majalah yang dia jual itu sudah dia baca sebelumnya. Oleh karenanya, mari kitab yang kalian pegang jangan kemudian dimasukkan dalam dos, jangan kemudian bye-bye sudah selesai tugas saya, itu masih harus ditelaah lebih mendalam lagi. Semoga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa barakatuhu bil khidmah. Barokahnya ilmu adalah dengan mengabdi. Alhamdulillah, di pesantren ini banyak sekali ladang untuk berkhidmah. Kalian yang masih SLTA bisa berkhidmah di komunitas kalian. Dengan cara apa? Dengan cara kalian memberikan penjelasan kepada teman-teman yang kurang paham dengan materi yang telah disampaikan. Dengan cara berkhidmah kalian menjadi pengurus pesantren. Dengan cara berkhidmah kalian menjadi pengurus kamar. Dengan cara berkhidmah kalian menjadi pengurus kelas. Dengan cara berkhidmah kalian menjadi pengurus FKS dan khidmah-khidmah yang lain. Khidmah jangan kemudian diartikan hanya ngabdi ke dalam. Boleh ngabdi ke dalam, tapi masih banyak bentuk dan corak khidmah-khidmah yang lain. Wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridhosyai. Kemanfaatan ilmu adalah juga karena mendapat ridho guru. Jangan disepelekan ridho guru. Saya ingat dengan Al-Mukarram Kiai Junaidi Mu'ti. Beliau dulu begitu sudah kawin, ternyata oleh Ki Hashim tidak diperbolehkan untuk langsung pulang ke Bondowoso. Beliau masih bertahan, sudah tinggal di daerah Karanganyar sambil membantu menjadi pengurus di Pondok Pesantren Nurul. Beliau mau pulang ke Bondowoso, ini sampai ada ridho dari guru. Terkadang sekarang ridho guru ini yang sekarang sudah mulai gimana ya? Yang penting sudah ACC dengan orang tua, tidak memikirkan guru ridho apa tidak, ya. Semoga kalian diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga bisa memperoleh ridho. Nah, anak-anak sekalian yang saya hormati, ilmu itu memang apa? Memang penting. Ilmu, memperoleh ilmu itu sulit. Yang paling sulit juga adalah mengamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu dengan tanpa pengamalan maka sama dengan pohon yang tidak bisa menghasilkan
buah. Bahkan bukan hanya tidak menghasilkan buah, di pohon itu akan bergelantungan ulat bulu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sekecil apapun ilmu yang kalian ketahui, mari laksanakan. Oleh karenanya, Abdina di kesempatan ini nyuhuna kawali santri, Bapak, Ibu, terkadang di pondok sudah enak, begitu pulang au beoleh. Sehingga kami yang ada di pesantren, subhanallah, begitu udah kembali dari rumah, yang mau memulai sholat jamaah sulit. Iki kan iki. Oleh karenanya, monggo mari ngiring kerjasamanya. Semua kenapa? Yang menjadi kegiatan yang ada di pondok dilanjutkan di rumah. Kalau kemudian anaknya bilang, Bu istirahat, kadang jabun benih pesantren, kalian ingatkan, panjenengan ingatkan. Nah, jabun ke zuhri arwana tetap diamalkan. Mengamalkan ilmu itu bukan hanya di pesantren, berlanjut sampai ke masyarakat. Oleh karenanya, ya malam muka kita sebagai wali santri akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ini, ya harus ibda bi nafsi. Kita sebagai orang tua harus ibda bi nafsi. Nah, mungkin sekat itu bisa semua putun kaulah malam muka ilmunah diberi, jadikan ilmu yang manfaat barokah, dijadikan orang yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Ilmunya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat yang telah menunggu di rumah dan daerah masing-masing. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.